Izin memperkenalkan diri, nama Anissa Fitri Nurhayati, NPM 19130302 dari kelompok 10 Psikologi Pendidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada pengertian yang menurut pandangan kita, layanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, layanan atau pelayanan itu sendiri menurut Purwodamika adalah menyediakan segala apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Selanjutnya itu ada pengertian bimbingan. Bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan dari seseorang atau konselor atau guru BK agar yang diberikan bimbingan itu menjadi lebih terarah dan dapat mengambil keputusan dengan tepat bagi dirinya dan lingkungannya pada hari ini atau masa yang akan datang. Selanjutnya, konseling. Konseling itu sebuah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah hidup dan kehidupannya yang dihadapi klien dengan cara wawancara atau dengan cara yang disesuaikan keberadaan lingkungannya. Perlu diperhatikan kepada semua konselor bahwa keputusan akhir dari sebuah proses konseling diserahkan kepada klien, bukan sebaliknya konselor yang mengambil keputusan untuk pemecahan masalah. Oke, ditarik kesimpulan, pengertian dari layanan bimbingan itu sendiri adalah layanan yang diberikan oleh konselor berupa bantuan atau pertolongan serta pengarahan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam hidupnya. Maka dari itu, di dalam pengertian bimbingan konseling, mereka merupakan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang mengalami kesulitan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cheryl Chandrakanta, NPM 1913031004. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari Anissa Fitri Nurhayati. Kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah. Sistem pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Tujuan pendidikan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep bimbingan dan konseling telah dikenal di dunia pendidikan di Indonesia sejak tahun 1960-an, ketika pemerintah Indonesia mengembangkan program di SMA teladan di beberapa kota. Dalam perjalanannya, mulai tahun 1975, secara legal, formal program pendidikan dan konseling masuk ke dalam kurikulum sekolah. Dan hingga saat ini, program bimbingan dan konseling merupakan bagian internal dari program pendidikan di sekolah. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal telah dikatakan secara jelas diberlakukannya sejak kurikulum 1975. Dalam program pendidikan di jalur formal, terdapat 3 komponen kegiatan utama, yaitu manajemen dan supervisi, pembelajaran bidang studi, serta bimbingan dan konseling. Masing-masing komponen mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda, namun secara bersama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu perkembangan optimal setiap peserta didik. Terima kasih. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Weni Mariana, NPM 1913031006. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Cheryl Chandrakanta tentang tujuan bimbingan dan konseling. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Nah, ada secara khusus tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya. Yang keempat, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Dan yang terakhir, memperoleh bantuan secara
tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Vidya Pramesti, NPM 1913031004. Saya di sini melanjutkan materi dari Leni Mariana. Yang akan saya jelaskan yaitu prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip berasal dari kata prinsipra yang artinya pemilaan dengan suatu cara tertentu yang melakukan hal-hal yang baik, yang keberadaannya tergantung dari pemilah tersebut. Prinsip ini hasil perpaduan antara kajian teoretik dan teori lapangan yang terarah. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan lain yang harus diikuti dalam program bimbingan konseling. Jadi kesimpulannya, prinsip bimbingan dan konseling adalah hasil perpaduan teori dan praktek yang dijadikan pedoman dasar di suatu sekolah. Jadi prinsip ini kayak tidak boleh dilanggar. Jadi prinsip ini dari sekolah yang diatur oleh guru dan para. Sekian, terima kasih. Mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, bimbingan akan berfokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan diarahkan pada individu yang tiap individunya memiliki karakteristik berbeda. Keempat, masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing dari lingkungan pendidikan akan diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang dalam menyelesaikannya. Yang kelima, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Yang keenam, bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang ketujuh, program bimbingan di luar lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan. Yang kedelapan, pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan dapat bekerja sama dalam menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada di dalam ataupun di luar lembaga penyelenggara pendidikan. Yang kesembilan, program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dina Mardiana, NPM 1913031012 dari Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Arisma. Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, yaitu 1. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik secara perorangan ataupun kelompok yang menjadi sasaran perkembangan dan kehidupan individu. 2. Prinsip berkenaan dengan masalah individu yang mempengaruhi perkembangan kehidupan individu yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. 3. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelayanan BK, baik yang bersifat insidental maupun yang bersifat terprogram. Dimulai dengan pemahaman tujuan layanan, dan tujuan ini akan diwujudkan dengan proses tertentu yang akan dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya, yaitu konselor profesional.
Adapun bimbingan secara istilah didefinisikan menurut Deo Kapitardi, Koster Patolisastro, dan menurut Muhammad Surya. Kemudian, bimbingan konseling atau konseling adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada individu dalam menyelesaikan masalah hidup dan kehidupannya yang dihadapi klien dengan cara wawancara atau dengan cara yang disesuaikan dengan keberadaan lingkungan. Pengertian konseling menurut para ahli. Para ahli ini yaitu menurut Profesor Prayitno Eman Konseling, menurut Hasan Muhammad, dan menurut Bima Wahidito. Keempat bidang bimbingan dan konseling adalah: 1. Bidang bimbingan pribadi. 2. Bidang bimbingan sosial. 3. Bidang bimbingan belajar. Dan 4. Bidang bimbingan karir. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan bimbingan konseling. Yang pertama adalah pendekatan gestalt, yang kedua adalah pendekatan analisis transaksional, yang ketiga adalah pendekatan tingkah laku, yang keempat adalah pendekatan rasional emotif, dan juga pendekatan realistis. Yang pertama adalah pendekatan gestalt. Pendekatan gestalt ini sendiri berpandang manusia dapat memikul tanggung jawab pribadi. Jadi pendekatan ini juga memiliki tujuan untuk memperoleh kesadaran konseli dari saat ke saatnya. Dan yang kedua adalah pendekatan analisis transaksional. Pendekatan analisis transaksional ini manusia dipandang memiliki kemampuan memilih, dan juga manusia juga dalam pendekatan analisis transaksional ini bertujuan untuk agar konseli dapat terbebas dari skenario-skenario. Yang ketiga adalah pendekatan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku ini juga memiliki tujuan agar pola perilaku maladaptif ini dapat terhapuskan dan juga dapat menghasilkan pola perilaku konstruktif. Yang keempat adalah pendekatan rasional emotif. Pada pendekatan ini bertujuan untuk membantu konseli agar memiliki tujuan hidup yang lebih rasional dan lebih toleran. Yang terakhir, pendekatan realistis. Pendekatan realistis ini berlandaskan atas motivasi pertumbuhan dan juga anti-deterministik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andre Fahreza, NPM 1913031018. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan bimbingan konseling. Yang pertama adalah pendekatan psikoanalitik. Psikoanalitik adalah sebuah model perkembangan kepribadian filsafat tentang sifat manusia. Aliran ini memandang bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran. Yang kedua adalah pendekatan eksternal humanistik, berfokus pada sifat dan kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik pada dunia yang tak bermakna, ketika sendirian dan ketika berada dalam hubungan dengan orang lain. Pendekatan eksternal humanistik bertujuan untuk menyajikan kondisi-kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan. Yang ketiga, pendekatan silent-centered. Pendekatan ini memandang manusia secara positif bahwa manusia memiliki suatu kecenderungan ke arah berfungsi penuh. Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan suatu iklim yang aman dan kondusif bagi eksplorasi diri klien, sehingga ia mampu menyadari hambatan-hambatan pertumbuhan dan aspek pengalaman diri yang sebelumnya diingkari. Yang keempat, pendekatan gestalt. Manusia dipandang memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Yang kelima, pendekatan analisis transaksional. Manusia dipandang memiliki kemampuan memilih. Tujuan konseling adalah membantu
konselir agar bebas dari skenario, bebas dari permainan, menjadi pribadi yang otonom, yang sanggup memilih posisi dan menentukan kehendak yang ingin dilakukannya. Yang keenam, pendekatan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku tidak menguraikan asumsi-asumsi filosofis tertentu tentang manusia secara langsung. Tujuan umum dari konseling perilaku adalah menghapus pola-pola perilaku yang maladaptif dan membantu konseli dalam mempelajari pola-pola perilaku yang konstruktif. Yang ketujuh, pendekatan rasional emotif. Konseling rasional emotif bertujuan untuk menghapus pandangan hidup konseli yang mengalahkan dirinya dan membantu konseli dalam memperoleh pandangan hidup yang lebih toleran dan rasional. Yang ke-8 adalah pendekatan realita. Pendekatan realitas berlandaskan motivasi pertumbuhan dan deterministik yang dilakukan secara individual dan yang dilakukan secara kelompok. Bimbingan individual dilakukan dengan pendekatan perorangan. Tiap orang dicoba didekati, dipahami, dan ditolong secara perorangan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ardi Rahmat Wijaya, NPM 1913031020. Saya akan melanjutkan materi dari kemarin yaitu Adriza, di mana pendekatan, bimbingan, dan konseling. Yaitu ada terdapat 4 pendekatan, yaitu pertama pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Nah, dari materi yang disampaikan dari teman-teman saya dari materi pertama sampai saya dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah bimbingan yang diberikan oleh konselor kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengatasi atau menghindari masalah dalam hidupnya. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling selalu memperhatikan peserta didik, kurikulum, dan karakteristik dari peserta didiknya. Nah, dari materi tersebut kami akhiri. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata atau kurang sopannya, saya wakili mohon maaf. Dan apabila kepada Allah ada salah pada Allah, kami mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.